Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum merenungkan firman Tuhan sore malam hari ini, mari kita menaikkan doa kita. Bapa di dalam surga, segala hormat, sembah dan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu Bapa yang telah memelihara kami sampai pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui SBU pada malam hari ini. Roh Kudus-Mu hadir memampukan hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan juga kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema SBU kita malam ini hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 berjudul Jika Kita Sakit. Bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ke 15 yang menyatakan demikian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan sakit, saat ini banyak orang mulai menyadari bahwa tubuh yang sehat itu adalah aset yang perlu dijaga, aset yang berharga. Biasanya manusia sadar atau sadar akan kesehatan itu bila sudah berumur, baru dia jaga kesehatannya. Ada banyak cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, mulai mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, sampai pada pemeriksaan rutin berkala. Nah, kenapa harus kita jaga? Ya, karena bila kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin bisa, tapi tidak bisa beraktivitas maksimal. Bahkan firman Tuhan sudah memperingatkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang perlu dipelihara dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tapi kesehatan jasmani yang baik, yang sehat, belumlah lengkap bila tanpa rohani yang sehat. Karena lebih bahaya lagi bila kita tidak sehat secara rohani, tapi sehat hanya jasmani saja. Tentu hal ini bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan terasa hampa dan tidak semangat, tidak bergairah. Tentu efeknya lagi adalah ke kehidupan kita. Itu sangat besar. Sukacita kita berkurang, kita kehilangan damai sejahtera, emosi kita labil, dan berbagai efek negatif lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam ini mengatakan bahwa hal yang perlu kita lakukan jika kita sakit dari Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 tadi, bahwa yang pertama adalah kita memastikan dahulu kita ini sakit apa, sakit yang kita alami. Kemudian kita menghubungi penatua untuk datang menengok dan mendoakan serta mengobati. Zaman dulu mungkin mengobati dengan mengoleskan minyak, mendoakan kemudian mengoleskan minyak. Sekarang ya bawa ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Minyak itu hanya perantara dalam doa. Selanjutnya tentu kita percaya bahwa presbiter menjadi jalan bagi kita yang berdoa. Presbiter yang mendoakan. Begitu juga dengan yang sakit, tentu bila didoakan harus beriman juga dan ikut berdoa dalam hati. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mengharapkan presbiter atau tim doa Pelkes untuk datang mendoakan bila kita sakit. Demikian. Pada dasarnya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani ini memang cukup penting ya. Karena tidak bisa hanya kenyang jasmani saja
tapi kita tidak dekat dengan Tuhan, atau kita dekat dengan Tuhan tapi kita kelaparan. Gak seperti itu. Jadi keduanya harus kita perhatikan. Dan bacaan kita malam ini mau mengajarkan kita seperti apa sih menjalankan hidup sebagai umat Tuhan yang sehat, dan bagaimana caranya. Tuhan tahu tantangan kehidupan itu bukan hanya berasal dari luar, tapi dari dalam. Maksudnya kehidupan kita. Nah, setidaknya kenapa kita diajarkan demikian? Setidaknya bila kita mengatasi tantangan atau dalam terlebih dahulu, atau dalam komunitas kita atau gereja, ya contohnya seperti di atas tadi dengan saling menopang dalam doa atau mendoakan bila ada yang sakit. Nah, bila dalam gereja kita ada kasih dan damai sejahtera, maka kita boleh lebih kuat lagi dalam menghadapi tantangan dari luar atau dari dunia. Nah, belajar saling menopang dan mendoakan itu tentu bukan hanya tugas presbiter, tetapi tugas kita semua anak-anak Tuhan. Kuncinya hanyalah beriman dan percaya, maka anugerah Tuhan pun akan hadir menyertai, memelihara, menyembuhkan, membimbing, dan memberkati umatnya. Presbiter tentu akan datang dan mendoakan, ya, karena memang tugas presbiter melayani. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan sebaiknya terlebih dahulu berdoa juga secara pribadi, memohon kasih sayang Tuhan. Dan lalu Tuhan pun akan melihat ketulusan hati kita dalam doa-doa kita. Karena kesembuhan itu datang atas anugerah Tuhan. Jadi tidak setiap orang yang didoakan itu sembuh. Tentu Tuhan yang punya rencana dan kuasa. Kuncinya adalah kita hanya harus taat dan setia. Nah, bagaimana mungkin kita berharap kesembuhan padahal kita tidak taat mengikuti hidup sehat? Walau nanti yang berdoa pendeta sekalipun, tetap dalam diri kita terlebih dahulu kita harus lebih beriman. Kita harus lebih taat dan setia, dan berharap kasih sayang Tuhan untuk kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, garis besar yang ingin disampaikan adalah kita sebagai umat Tuhan juga harus punya kedekatan pribadi kepada Bapa di sorga. Kita harus kuat dulu secara pribadi. Kita harus sehat. Jadi tidak hanya pada saat sakit raga, tapi juga jiwa. Kita harus lebih kuat. Lalu kemudian presbiter sebagai pelayan yang diberi urapan khusus yang akan mendoakan kita sebagai warga, dan tentu saling mendoakan satu sama lain, sehingga sebagai satu persekutuan umat Allah kita semua saling menguatkan. Jadi tidak hanya presbiter yang berdoa, boleh juga warga mendoakan presbiter, presbiter mendoakan warga, demikian. Nah, bagaimana supaya kita kuat? Tentu bukan hanya makan makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita meminta kesembuhan jiwa raga, jangan hanya meminta, tapi tidak melakukan caranya supaya tetap sehat. Jangan sampai kita sakit baru meminta kesembuhan, tapi mulailah dari sekarang, dari kesehatan diri sendiri, pribadi kita, lalu kesehatan persekutuan kita. Mintalah hanya kepada Tuhan, Sang Dokter ajaib yang dapat menyembuhkan jiwa dan raga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih telah mengajarkan kami untuk selalu menjaga kesehatan kami, bukan hanya jasmani tapi rohani, bukan hanya raga tapi juga jiwa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai umat Allah yang sehat, baik secara pribadi maupun persekutuan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan juga pelayanan kami lebih baik dan lebih sehat di mata Tuhan. Ajarkan kami untuk saling menopang dalam doa satu sama lain ketika kami sakit, karena hanya Engkaulah dokter yang ajaib Tuhan, tabib yang agung itu yang bisa menyembuhkan kami dalam setiap sakit kehidupan yang kami alami, bukan hanya sakit jasmani tapi juga sakit rohani kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini dalam setiap kegiatan kami dan keluarga serta semua jemaat. Sertai kami semua Tuhan dalam malam istirahat ini, dan dalam kasih sayang Tuhan juga
Kami berharap kami boleh mendapatkan kasih sayang Tuhan, bangun esok hari dengan jiwa dan raga yang lebih sehat dan menjalani kehidupan dan pelayanan kami selanjutnya dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.